Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Sulawesi Tenggara, Sultra, Anang Supriyatna memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksa yang menangani kasus guru honorer Supriyani dituding aniaya murid. Hanya saja kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai pada proses pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi kata Anang, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, katanya saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Untuk itu Anang pun mengatakan setelah mendapatkan laporan terkait ini Kejati Sultra langsung menurunkan tim untuk melakukan pengawasan kepada Kejaksaan Negeri Konawe dalam menangani kasus ini agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu kata Anang usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Sebelumnya, sidang perdana kasus guru Supriyani ini sudah berlangsung pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dengan agenda pembacaan dakwaan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Para jaksa penuntut umum, JPU, masih meyakini jika Supriyani melakukan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Ada sejumlah kejanggalan pada kondisi anak polisi yang disebut menjadi korban penganiayaan guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kasus ini guru honorer, Supriyani dinyatakan bersalah dan dipenjara. Supriyani adalah guru honorer di sekolah dasar, SD, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia menjadi wali kelas 1A. Sedangkan korbannya merupakan siswa SD kelas 1B. Korban merupakan anak dari Wibowo Hashim. Dia polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi dengan lambang 1 balok perak bergelombang atau Aibda. Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Wibowo menuduh Supriyani telah memukul anaknya pada 24 April 2024. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halimomo. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi, ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pukul 10 wita. Sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Sidang perdana bagi guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, bernama Supriyani yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak polisi bakal digelar hari ini, Kamis, 24 Oktober 2024, di Pengadilan Negeri Andoolo. Adapun sidang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 wita. Dikutip dari Tribun Sultra, sidang ini akan melibatkan Brimob dan Satpol PP untuk melakukan pengamanan sidang. Pasukan dari Sat Sabara Polres Konawe Selatan serta BKO Brimob Polda Sultra sudah terlihat berjaga di halaman PN Andoolo. Sementara itu, ratusan guru juga menggelar aksi damai dan berkumpul di Gedung Islamic Center, Kabupaten Konawe Selatan, Sultra. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo, yang turut dalam aksi damai itu meminta agar Supriyani divonis bebas. Ia juga menyinggung kehadiran mereka sebagai bentuk solidaritas untuk mendukung hal serupa tak terjadi kepada guru-guru lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Sultra, para guru itu tidak hanya berasal dari Konawe Selatan saja, tetapi dari sejumlah daerah seperti Kendari dan Konawe. Menurut Sekretaris Umum PGRI Kendari, Zainuddin Daeng Rapi, aksi solidaritas tidak sampai digelar di depan PN Andoolo. Sementara dua orang anak, sementara dua
Oleh karena itu, kami dari fraksi Gerindra akan menyurat kepada Presiden terpilih. Jadi diminta RJ tapi mengakui perbuatan, begitu Pak, dalam konteksnya. Dijebak sebenarnya, dijebak. Karena disuruh minta maaf ke rumah orang tua korban. Yang kebetulan ini anak orang tuanya itu polisi, oknum polisi. Kalau yang tadi Pak, tadi mediasi sebelum sidang bagaimana itu Pak? Diminta mengakui lagi Pak di situ Pak di RJ. Ya, jadi mediasi tadi cuma dipertemukan, yang salah satunya bahwa ada untuk upaya untuk mohon maaf dari kepolisian, gitu. Tetapi semua itu karena waktu persidangan sudah berlangsung, sudah dibuka, maka kami tinggalkan. Jadi untuk persoalan ini nanti kita tunggu pembuktian saja. Waktu mediasi ada pihak dari orang tua korban atau korban sendiri ya? Ada, sebelum sidang. Ada. Jadi Itu yang mediasi kesimpulannya bagaimana tadi? Kesimpulannya kita tetap lanjut Pak. Tapi memang dibenarkan mediasi dilakukan sebelum sidang. Ya, sesuai dengan Perma nomor apa? Perma nomor 1 tahun 2024 itu memang diperbolehkan. Tapi kan tadi sudah dimulai sidang, bahkan tertunda, sempat tertunda, itu bagaimana tadi Pak? Ya nggak masalah sih. Inilah tampang Aibda Wibowo Hashim yang anaknya diduga dianiaya oleh Supriyani hingga minta uang damai 30 juta rupiah. Kasus guru honorer Supriyani yang ditahan karena dituduh menganiaya siswa yang anak polisi viral di media sosial. Kabar ini sontak menggegerkan masyarakat Indonesia, ditambah dengan orang tua siswa D adalah seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim. Tak perlu menunggu lama, nama Aibda Wibowo Hashim ini langsung dikuliti oleh netizen tanah air. Lantas siapa Aibda Wibowo Hashim? Dilansir Tribunes Wiki dari tribunnews.com, Wibowo Hashim ini adalah polisi yang berstatus sebagai anggota kepolisian dengan pangkat Aibda. Aibda sendiri kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi 2 adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia. Lambang pangkat Aibda adalah satu balok perak bergelombang di pundaknya. Aibda Wibowo Hashim ditugaskan di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara. Aibda Wibowo Hashim mempunyai jabatan sebagai Kepala Unit Intel Polsek Baito. Adapun kasus dugaan penganiayaan berawal ketika Aibda Wibowo Hashim mendapati luka di paha anaknya, D pada Kamis, 25 April 2024, silam. Saat ditanya, anak polisi ini ngaku dipukul oleh Supriyani saat berada di sekolah sehari sebelumnya. Ayah D yang tidak terima lantas melaporkan guru honorer itu ke Polsek Barito pada Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 13 WITA. Aibda Wibowo Hashim membeberkan, Supriyani dalam proses mediasi sempat mengaku telah menganiaya D. Pernyataan itu muncul di proses mediasi pertama dan kedua. Total sudah ada 4 kali mediasi, namun hanya berujung buntu. Aibda Wibowo Hashim dalam kesempatannya juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sempat beredar kabar, Aibda Wibowo Hashim meminta uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani supaya kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum.